Coin dulu Satoshi namanya. Coin. Oke. Waktu itu saya pernah mau coba beli di 2010. Coba beli 500.000. Pada saat saya mau coba beli, flow-nya itu masih sulit. Dia itu minta saya transfer untuk ke satu rekening bank di India. Semua instrumen investasi itu ada risikonya. Kita lihat memang Bitcoin dari 60.000 turun jadi 20.000 sekarang. Tapi coba kita lihat sahamnya Netflix. Udah 70% turun dalam berapa bulan. Metaverse itu sebetulnya satu ekosistem. NFT dan Metaverse itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Karena Metaverse itu ibaratnya tokonya. Barang-barang di dalamnya itu namanya NFT. Digital asset. Kalau dari peluang di masa depan, yang pertama kita udah lihat nih beberapa tech company, leading tech company, ya seperti Facebook udah merubah jadi Meta. Itu kan menyatakan komitmennya. Iya. Microsoft sudah meng-acquire namanya Blizzard, itu gaming company tapi yang akan jadi Metaverse gitu. Halo Smart Investor, jumpa lagi di serial podcast investasi persembahan dari IIC, International Investor Club, One Stop Solution for Investment. Dan hari ini luar biasa, kita akan ngobrol bincang-bincang lebih dalam lagi dengan seorang praktisi saham, cryptocurrency, dan juga tentunya adalah praktisi dari blockchain. Beliau adalah Pak Eka Dharma Putra, founder dari One ya, World of NFT. Apa kabar Pak Eka? Baik Pak. Sehat Pak ya? Sehat. Pak. Walaupun sekarang di Jakarta agak naik lagi katanya COVID gitu ya. Iya benar, COVID naik, Iya. blockchain turun ya, Jadi loh crypto ya. Ini kontradiktif gitu ya. Kayaknya kalau si COVID-nya naik, blockchain-nya turun, atau mungkin gara-gara blockchain-nya turun jadi COVID naik gitu ya. Mungkin ya, biar dapat stimulus pemerintah gitu, ya. Oke, Pak Eka, luar biasa. Ini berarti kita akan membahas lebih dalam tentang cryptocurrency dulu ya. Saya yakin para viewers dari IIC tentunya belum banyak tahu semua tentang cryptocurrency, ataupun yang juga sudah tahu akan lebih tahu lagi tentang cryptocurrency. Oke, saya pengen tahu dulu latar belakang Pak Eka nih. Awalnya seperti apa Pak? Sehingga akhirnya bergelut di industri cryptocurrency. Iya, jadi saya itu sebetulnya seorang developer ya. Jadi saya lulusan Information Technology. Oke. Nah, setelah 12 tahun kerja di industri tech, ya, dulu pernah di Booking.com, di Lazada, di China Airbnb. Setelah itu saya diriin perusahaan sendiri. Itu marketplace untuk commercial property. Gitu. Berarti sesuai dengan disiplin ilmu lah ya. Betul. Oke. Wah, menarik nih, terus. Nah, jadi kalau dari cryptocurrency sendiri, itu dulu awalnya saya kenal sebetulnya udah di sounding dari 2010. Gitu kan. Itu awal-awalnya 2010 ya. Orang udah banyak di Kaskus tuh sebetulnya. Benar. Bitcoin. Yeah. Dulu namanya bukan Bitcoin, Satoshi Coin. Yes, gitu. Karena kan ininya ya, walaupun sampai sekarang kita nggak tahu ya orangnya kayak gimana ya. Yang menciptakan ya. Yes, betul. Iya. Satoshi Coin dulu Satoshi namanya. Coin. Iya. Jadi waktu itu saya pernah mau coba beli di 2010. Waktu itu saya mau coba beli 500.000. Tapi pada saat saya mau coba beli, flow-nya itu masih sulit. Dulu nggak ada exchange kayak Indodax, Crypto dan sebagainya, Coinbase ya kan, kalau yang di luar. Jadi pada saat saya mau coba beli, dia itu minta saya transfer untuk ke satu rekening bank di India, pakai Western Union. Waktu itu mungkin 500.000, biayanya itu sekitar 75.000, gitu kan. Lalu di saat itu juga banyak scam ya dari SMS gitu ya. Iya. Oh iya, Anda menang. Semua lalu saya pikir wah scam ini scam. Walaupun saya orang teknologi ya. Iya. Tapi kan saya nggak tahu teknologi di bagian itu kan, di blockchain. Waktu itu apalagi saat itu sangat baru sekali. Yes, gitu betul. Nah, terus akhirnya saya urungkan niat. Ya kan? Nggak jadi itu ya? Nggak jadi. Gitu. Kalau waktu itu beli 500.000, hari ini miliarder langsung ya. Iya, makanya. Oke. Itu. Nah, pada fase itu ketinggalan, ya kan? Yes. Nah, lalu di 2014 saya masuk di saham gitu. Justru tidak dilanjut di kriptonya ya. Padahal sebetulnya udah ada niat tuh kan mau beli. Bener. Si Satoshi Coin itu cuma karena melihat wah ini kayaknya scam gitu kan, diurungkan niatnya untuk membeli itu kan. Iya, karena kan
seperti yang banyak orang pikir ya, nggak ada underlying-nya, Ya, nggak ada benar. perusahaannya. Yes, Kita betul. itu berdasarkan supply and demand aja Benar, gitu. benar. Oke, oke. Udah gitu volatilitasnya tinggi. Mm-mm. Eh, tapi lama-kelamaan di 2017 saya pikir kenapa nggak dicoba gitu. Oke. Lalu saya kulik sebagai Sorry, tadi 2014 ke saham tadi kan? 2014 di Oke, saham. di saham ya. Gitu. Nah, ini kenapa jadi berubah nih? Tapi tetap walaupun sama di investasi juga, nah cuman berubah jadi ke saham nih. Kenapa nih? Kita lihat ya marketnya ya. Mm-mm. Kalau secara pertumbuhan dari saham ke kripto, saham dan kripto ya, itu orang lebih cepat mendulang cuan itu dari kripto, Oke. ya kan? Karena volatilitas yang tinggi. Yes. Jadi kemampuan orang untuk memanfaatkan volatilitas itu. tersebut itu mendulang cuannya lebih cepat. Lebih cepat gitu. di kripto. Oke. Ya. Dan kalau kita udah belajar dasar-dasar investasi saham, tentu kan udah banyak ya prinsip-prinsip ya, don't put in one basket, Yes, ya kan, betul. test the market dulu. Iya. Ya udah, saya putuskan untuk coba test the market gitu. Oke. Dan pada saat itu saya kulik juga ternyata blockchain itu sebetulnya teknologi, Iya. bukan instrumen investasi atau bukan tempat untuk cari cuan semata gitu. Iya. Jadi ada banyak pemanfaatan teknologi yang bisa dipakai dari blockchain ini gitu. Oke. Nah, karena saya percaya dengan teknologi dan saya suka, kenapa enggak saya coba Oke. gitu. Oke. Pada saat itu seperti itu gitu. Ah. Lalu dari Bitcoin keluar lagi ada Ethereum gitu. betul, Yang betul. Ethereum itu sebetulnya tujuannya lebih banyak dimanfaatkan sebagai utilitas gitu. Kalau Bitcoin, kalau kita lihat white papernya, itu kan sebagai alat tukar. Ya. Kalau Ethereum itu lebih banyak ke ownership, aset gitu, betul, digital betul. aset Iya, seperti iya. itu. Ah. Jadi ya kenapa enggak kita coba test the market? Akhirnya dicoba kalau yang Ethereum ini. Beberapa instrumen ya, dari Bitcoin, dari Ethereum, itu kita coba, Ripple juga gitu sebetulnya. Oke. Nah, jadi sekarang kalau dulu karena awal-awal baru muncul agak ragu gitu kan, karena tidak ada underlying-nya. Nah, cuman sekarang setelah selisih berarti 4 tahun lah ya, kurang lebih 4 tahun, 5 tahun gitu kan, bermunculan koin-koin baru ya, salah satunya adalah yang Ethereum tadi. Betul. Kemudian Ripple akhirnya mau mencoba langsung ya, walaupun mungkin, dan memang saat itu karena sudah mulai rame, jadi untuk exchange-nya sudah ada berarti ya. Waktu Saat itu 2017 sudah ada. Sudah ada kayak Binance-nya, Indodax juga udah ada kayaknya ya. Indodax udah ada. Sudah ada juga ya. Dulu namanya bukan Indodax ya, apa ya namanya? Lupa deh. Ah. Bitcoin.id ya kayaknya. Oke. Itu dulu bahkan ada ATM-nya di Bali. Oh ya. Iya, betul. Oke. Tapi sekarang saya nggak tahu masih ada apa enggak. Oke. Nah, berarti sejak saat itu benar-benar full terjun langsung ke industri kripto. Beriringan lah. Ah. Beriringan dengan saham dan beberapa instrumen investasi lain gitu. Oke, berarti memang langsung jalan bareng dengan beberapa instrumen ini. Dan saat itu udah nggak bekerja lagi ya? Di 2017 Atau masih kerja? Terakhir itu udah nggak bekerja. Udah nggak kerja Udah ya? mendirikan Perusahaan marketplace untuk tadi ya? komersial Untuk tadi. komersial tadi. Oh, gitu. jadi lebih supaya untuk fokus, jadi akhirnya bekerjanya di stop gitu kan? Betul, Jadi sekarang betul, kelola betul. perusahaan sendiri. Iya, Oke. benar. Nah, terus ini yang saya dengar kan, sekarang kan tadi di awal saya sampaikan founder dari World of NFT. NFT itu kan berarti non fungible token ya. Betul. Token yang nggak bisa ditukar gitu ya. Iya. Nah, ini juga saya kurang paham nih, maksudnya kayak gimana ya NFT itu? Coba gimana nih? Iya. Jadi tadinya kan kita mendirikan untuk commercial property. Ya kan, marketplace untuk commercial property. Itu kan ada barang fisiknya, Ada. ya kan? Oke. Lalu setelah itu di 2019 itu terjadi banyak hal di industri commercial property. Salah satunya yang pertama itu harga coworking space udah nggak masuk akal. Iya. Ya kan? Tadinya kan memang coworking space itu diciptakan untuk startup, ya kan? Benar. Karena yang tadinya mungkin startup mulai dari garasi diharapkan bisa ke office Betul. dan membangun komunitas di situ. Betul. Kan? Tapi ternyata penyedia coworking juga tentu mempertimbangkan cost, ya kan? Pasti. Makanya harganya udah nggak masuk akal.
Jadi yang banyak masuk justru bukan startup, justru PMA, perusahaan asing atau startup asing yang mau masuk ke Indonesia. Oke, penanaman modal asing ya. Oke. Betul. Oke. Yang pertama udah sulit dijual. Lalu di 2019 Agustus itu waktu itu rumors dari WeWork, tahu ya WeWork ya? Apa tuh? WeWork itu coworking space terbesar di dunia. Oke. Yang diinvest sama SoftBank. Oke. SoftBank menggelontorkan sekitar mungkin 30 billion mungkin. Untuk Jadi dia untuk membangun WeWork itu tadi ya. office di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Oke. Ternyata foundernya atau laporan keuangannya itu tidak valid gitu kan. Oke. Jadinya tadinya mereka mau IPO, habis itu diundur, habis itu karena ada masalah ini ditunda, tapi akhirnya IPO lagi dengan valuasi yang sangat rendah. Gitu. Nah dari situ tingkat kepercayaan orang untuk Pasti coworking akan turun. Benar, gitu kan. benar. Nah pada saat itu karena kita memang sering partnership, kita sering ketemu dengan property developer gitu kan. Ada salah satu property developer yang di awal 2019 kita udah ngobrol kalau kita mau develop sistem seperti ini karena mereka punya inventory banyak. Habis itu akhirnya gimana kalau join dengan kita atau bisa di take over dan sebagainya gitu. Tapi dari awal tahun itu sebetulnya karena penawarannya agak kecil, makanya kita pikir-pikir gitu. Tapi setelah isu WeWork itu akhirnya kita agree. Oke. Makanya di akhir 2019 deal dan akhirnya saya lepas gitu. Oke. Nah di 2020 itu kan pandemi ya, COVID ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya saya banyak belajar karena kan teknologi itu butuh di-upgrade terus, ya kan? Iya. Sama seperti handphone kita ya kan, update update terus Iya, gitu iya. kan. Versi terbaru Betul. gitu ya. Jangankan teknologi, digital marketing, Iya. ya kan, algoritma. Iya. Itu pun juga harus diupdate, Pasti. ya kan? Mungkin kita 2 tahun yang lalu kita belajar mengenai algoritma Instagram, Iya. Sekarang udah ketinggalan advertising, itu ya. udah lain lagi Udah sekarang. lain lagi, Ada bener. TikTok, ada Iya, Reels iya. dan sebagainya. Iya. Iya. Saya belajar lagi online, belajar machine learning, belajar artificial intelligence, lalu penggunaan blockchain. Udah gitu di 2020 kan investor blockchain semakin meningkat gitu. Bahkan sampai saat ini ya investor kripto itu lebih tinggi daripada investor saham. Oh, pertumbuhannya ya. begitu Pertumbuhannya besar. Oke. gitu. Oke. Itu dari salah satu lembaga survei tapi saya lupa menyatakan seperti itu. Oke. Dan saat ini ada investor blockchain di Indonesia tercatat sekitar 2,5 juta. Saya nggak saham berapa ya? Saya lupa sih. Oke, Mungkin oke. sekarang udah lebih kali. Oke. Nah terus One sendiri ini apa visi misinya didirikan sama Pak Eka? Nah, abis itu baru di tahun lalu di April Maret itu tahu Gary V ya? Gary Vaynerchuk. Dia kan investor Facebook, investor motivator juga. Dia speaking di mana-mana dan punya media company. Oke. Gary V jadi dia selalu menggaungkan NFT. Oke. Lalu apa nih Iya, gitu kan? iya, betul. Kita kan lalu kok beli gambar begitu mahal sampai ratusan juta ya kan? Yes. Tapi saya pikir, saya ingat lagi 2010 saya ketinggalan Bitcoin. Kenapa kita nggak masuk aja deh, coba dikit deh gitu. Oke. Terus akhirnya beli satu yang gambar apa, tahu-tahu dia berpuluh-puluh kali lipat naiknya. Iya. Makanya kita kulik lagi, oh NFT itu sebetulnya teknologi yang menyatakan autentikasi gitu. Oke. Jadi teknologi ini memiliki kemampuan supaya tidak ada barang palsu. Contohnya, saat yang kedua itu sertifikat kepemilikan, gitu. Seperti halnya kalau kita beli tanah, rumah itu ada AJB-nya ya, NFT itu AJB-nya sebetulnya. AJB-nya kalau di fisiknya gitu. Betul, Oke. fisiknya. Nah, cuman nih yang saya tahu ya, apalagi kemunculan bahasa NFT adalah booming pada saat mahasiswa yang di Malang itu ya. Dia selfie foto dia sendiri. Gozali. Itu kan selama 4 tahun kalau nggak Semarang salah. ya. Semarang, sorry. Dikumpulkan dalam waktu 4 tahun, tiba-tiba harga selfie itu miliaran. Betul. Gitu. Nah, itu tadi mungkin salah satunya yang dilakukan oleh Pak Eka adalah membeli tadi itu mungkin ya. Atau gimana? Saya nggak beli yang itu. Saya
Itu kayak di awal 2022 ya. 2022 betul. 2022 betul. saya beli yang gambar monyet, yang gambar kucing tuh. Oke. Gitu. Nah, dari situ saya pikir, wah, ini tambang emas baru nih. Makanya saya namain perusahaan ini Wealth of NFT gitu. Jadi kekayaan dari NFT gitu. Oke. Nah, NFT itu bergerak di 3 hal. Yang pertama NFT Launchpad. NFT Launchpad itu kalau ada orang yang mau membangun mau membuat NFT, buat komunitas, buat utilitas yang jelas, itu bisa datang ke kita. Dibantu. Gitu. Oke. Sampai sold. Yang kedua itu ada Metaverse. Ya. Nah, ini bahasa juga, lain lagi nih. Yes, bahasa baru lagi gitu kan tentang Metaverse. Oke. Metaverse itu next generation internet. Gimana yang mementingkan konektivitas, interaktivitas, dan juga satu lagi imersif, yaitu artinya mampu dirasakan oleh panca indera gitu. Kalau internet sekarang kan scroll ke atas, scroll ke bawah, scroll ke atas, scroll ke bawah. Nah, ini bisa dieksplor. Jadi gitu. mungkin bahasa lainnya ini 3D-nya internet mungkin kali ya. Betul, 3D imersif ya. Siap. Terus ini Smart Investor IIC. Nah, ini hari ini mungkin agak sedikit pusing gitu ya bahasa-bahasanya. Karena ini luar biasa. Iya, ya. It's okay, nggak masalah. Tapi yang pasti seperti yang di awal, kita akan memberikan insight-insight baru ya tentang hal-hal yang baru. Nah, terutama sekarang yang kita bahas adalah kripto gitu kan, cryptocurrency. Dan sekarang adalah metaverse. Nah, ini juga balik lagi ya. Ini kan metaverse yang saya tahu ya. Tadi barusan udah dijawab. Jadi ini seperti 3 dimensinya internet. Betul. Contoh, kita pengen ke Bali, nggak harus ke Bali gitu kan. Cukup duduk di sini, kita akan merasakan auranya Bali, suasananya Bali dalam bentuk metaverse tadi gitu kan. Nah, ini bisa dieksplor lagi, bisa dijelaskan lagi lebih detail tentang metaverse-nya. Silakan Pak Eka. Betul. Jadi metaverse itu banyak kegunaannya. Salah satunya travel itu ya. Jadi bagaimana kita mampu memunculkan sense di panca indera kita. Ini maksudnya dengan imajinasi beda nggak? Nah, metaverse itu mewujudkan imajinasi. Gitu. Jadi apa yang ada dalam otak kita itu dapat dituangkan di metaverse. Jadi metaverse itu sepertinya kanvas gitu. Jadi mau seperti apa? Mau preserve memory misalnya, wedding anniversary, itu kita bisa buat sedemikian mungkin bagaimana pertama kali ketemu atau bagaimana dulu ada ups and down-nya gitu. Seperti itu, Pak. Nah, terus ini media untuk ya kan jadi bahasa sederhana biar gampang ya. Juga para smart investor IIC ini Pak viewer kita biar bisa menerjemahkan gitu kan. Berarti kan ini media untuk berhalusinasi, berimajinasi gitu kan. Nah, terus bentuk teknologinya itu apakah karena memang ini juga saya tanya karena memang juga saya belum tahu gitu kan. Apakah dalam bentuk itu kayak semacam VR itu apa? VR device. Iya, VR device itu bentuknya untuk mengaplikasi atau kayak gimana? VR device itu sebetulnya hanya mengamplify supaya panca indera kita itu tahu gitu ya. Karena kan dia mampu menghantarkan getaran gitu. Misalnya atau kalau ada angin atau dan sebagainya itu kita bisa merasakan seperti itu. Tapi metaverse yang baik adalah metaverse yang mampu dirasakan oleh multi device. Baik itu dari mobile, dari desktop, dari smartwatch mungkin. Terlebih dari VR device tersebut gitu. Jadi seharusnya itu bisa dirasakan di semua gitu. Dan ini metaverse bisa diaplikasikan tadi contoh kalau tadi bahasa saya, saya pengen membayangkan Bali itu kayak gimana gitu kan. Jadi nggak perlu datang ke sana, saya tinggal bayangkan. Nah, terus untuk di bidang-bidang yang tadi di wedding tadi kan juga bisa gitu kan. Betul. Nah, sampai apakah memang semua lini kehidupan bisa di metaverse-kan juga mungkin? Iya, dengan metaverse itu sebetulnya satu ekosistem gitu kan. Metaverse itu ibaratnya internet gitu kan. Internet kan ada browser, ya kan? Ada mungkin security, ada dan sebagainya. Dengan berbagai macam pengembang teknologi
itu ke depan mungkin semua dapat diaplikasikan. Tapi saat ini yang tidak dapat diaplikasikan yaitu bagaimana yang menyentuh indera penciuman atau indera perasa. Perasa di lidah ya, Oke, gitu kan. oke. Udah banyak perusahaan perusahaan besar yang masuk di metaverse, misalnya contoh makanan, minuman. Tapi gimana kita bisa merasakan? Untuk merasa belum sampai Iya ke dong. sana ya. Atau udah banyak industri kosmetik yang udah masuk, tapi gimana kita bisa cium parfumnya, ya dong? Tapi mungkin ke depan, ya kan, ada knows, ya? device, ya Iya. kan, yang segede gini dikasih ke orang gitu kan, atau segede tes COVID gitu kan, dikasih, bisa keluar dari situ kan, kita nggak tahu. Iya. Gitu kan. Nah itu makanya ekosistem Iya, gitu. iya. Jadi nggak si ini bikin metaverse, kita bikin metaverse gitu. Itu Nah, cuman semua gini ya. satu kesatuan. Dari sisi benefitnya nih, kan kalau bicara kripto, ya kan, Iya. dari mulai tadi Bitcoin, kemudian Ethereum, ya kan, itu kan memang benefitnya terasa pada saat kita beli, gitu kan, benefitnya langsung terasa, ya Betul. kan, di situ ada akumulasi pertambahan kita punya duit lah, gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau metaverse ini benefitnya apa? Metaverse itu satu informasi, Heeh. terus sosial, ya kan. Kalau misalnya kita lihat anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja, kalau kita YouTube, ya kan, mereka main game seru banget, ya kan. Oke. Ngomong ini, si ini ngomong, si itu ngomong, si ini ngomong gitu kan. Nah, metaverse itu memang berangkat dari gaming gitu. Oke. Jadi bagaimana kita memunculkan keseruan itu di tempat kerja, untuk bersosialisasi dan sebagainya gitu. Keuntungannya yang pertama, kalau orang mau bikin metaverse ya, yang pertama itu supaya produknya itu dimengerti oleh customer lebih dalam. Oke. Gitu kan. Kalau misalnya orang bikin tas gini kan, jual tas di online, ya, dia cuma bisa klik, oh ini bagian depan, oh ini bagian belakang. Tapi dengan adanya metaverse itu seakan-akan tasnya tuh melayang, terus dia bisa lihat 360 derajat, Iya, bisa lihat lihat dalamnya dalamnya gitu kan. gitu. Oke. Nah, tapi pada saat dia beli, ya tetap barangnya pasti ada, gitu kan. Barangnya tetap sama flow-nya seperti ini, dikirim dan sebagainya gitu. Oh, jadi mungkin ini udah ada mulai agak sedikit mengerucutnya gitu kan. Betul. Jadi memang metaverse itu digunakan untuk, ya tadi kalau misalkan bicara contoh tadi gambarnya tas promosi gitu. Oh, saya pengen tas nih. Kan kalau saya harus pergi ke tokonya langsung kan juga butuh waktu gitu kan, Betul. butuh biaya segala macam. Nanti tinggal lihat metaverse-nya, oh ini mereknya ini, kualitasnya pun juga kelihatan, kulitnya apa segala macam, Iya. dalamnya segala macam. Tekstur ya. Teksturnya bisa dirasain gitu kan. Oke, saya suka nih, ya udah tinggal beli gitu kan. Betul. Nah, yang belum terjadi adalah indera cium baunya gitu kan. Iya. Nah, itu yang belum bisa. Tapi kalau untuk fisik secara 100% seperti nyatanya ada lewat metaverse. Betul, industri properti juga. Jadi kita bisa scanning. Orang kan misalnya kita mau beli properti di luar kota gitu, kita harus ke sono dan sebagainya. Ya udah kita masuk metaverse dulu deh. Oke. Kita lihat gitu. Oh begini kurang lebih. Oke. Gitu. Oke. Industri saham juga itu untuk edukasi ya, lebih Iya, banyak ya. lebih banyak edukasi pasti. Jadi betul. memang kita lagi ada pembicaraan dengan sekuritas bagaimana kita bisa membawa edukasi ke edukasi saham ke metaverse. Jadi misalnya contoh ya, pergerakan apa sih namanya, metode saham Analisa gitu kan. atau analisa ya Oke, kan. oke. Candlestick gitu. Iya. Itu bisa dibikin sedemikian rupa seperti rasi bintang contohnya ya kan. Oh ini tipe candlestick hammer gitu kan. Jadi orang tuh pas masuk bisa lihat Oh, langsung ngebayangin, dan itu dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. bener, jadi Oke, menarik, oke. jadi Oke, lebih oke. understanding, jadi lebih dapet gitu. Visual lebih dapet gitu. Oke. Nah, terus juga kalau misalkan ini bukan misalkan ya, saya juga dapat informasi metaverse digunakan dalam bentuk, kan sekarang pada saat pandemi itu kan untuk jelas pertemuan kan dibatasi. Zoom meeting kan rame kan. Zoom meeting. Nah, sekarang pemanfaatan metaverse dalam hal meeting itu pun juga katanya seperti layaknya kita meeting beneran kayak begitu ya, atau kayak gimana tuh? Iya benar. Nah, mungkin kalau kita pakai desktop atau pakai handphone itu rasanya kurang begitu ini. Kurang maksimal. Tapi pada saat kita pakai VR itu sepertinya itu kita berhadapan-hadapan. Makanya perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Microsoft sama beberapa
Big Four consultant ya, Iya, iya. itu udah pakai di dalam kinerjanya mereka gitu, Oke. di dalam tim kerja gitu, Aha, pakai metaverse gitu. Oke, jadi supaya memang lebih nyata jadi. Iya, pada saat kita dicolek kita berasa dicolek gitu. Oh ya? Iya, Oh, luar biasa ya? bener. Jadi ada getarannya Iya, gitu. iya, iya. Waduh, sampai seperti itu ya, luar biasa ya. Mm-mm. Nah, terus sekarang dari apa perusahaan yang sekarang dibuat oleh Pak Eka, Won itu tadi ya, produknya sudah ada. Produknya sudah ada, Oke. tapi kita itu kan agency ya. Agency itu berarti membuatkan kepada orang. Jadi kita konsul dulu, aim-nya apa, baru kita berikan solusinya gitu. Saat ini ada beberapa yang sedang jalan. Yang pertama itu ada wedding venue. Oke. Jadi dia mau dibuatkan, habis itu untuk apa namanya showcase gitu ya. Yang kedua itu ada dengan salah satu vendor electric car, nanti akan coming soon. Itu supaya lebih meriah gitu ya, untuk branding gitu ya. Yang ketiga itu ya brand showcase produk gitu. Itu skincare company gitu. Bentuknya seperti apa tuh? Iya. Bisa digambarin nggak? Contoh salah satu tadi dari mulai yang showcase, kemudian tadi mobil listrik ya, mobil listrik itu penerapannya kayak gimana? Ya jadi pada saat mereka akan diberikan link, diberikan kode untuk masuk ke metaverse-nya gitu. Atau kalau dari VR itu ya mungkin diberikan kode gitu, kodenya sekian masuk gitu. Jadi nanti mereka akan lihat nih sekelilingnya, oh mobilnya kayak gini. Kalau di konteksnya wedding itu lihat, oh kurang lebih luasnya seperti ini. Jadi orang lebih kebayang, oh akan setup apa kayak gimana, di mana panggung di mana, bisa sitting area di mana gitu. Berarti ini produk ini, contoh yang wedding ya, biar lebih gampang lah untuk ngebayanginnya. Metaverse untuk di wedding ini itu pasti pembelinya adalah para IO, event organizer untuk wedding. Kemudian dia menawarkan contoh nih, saya mau nikah misalkan gitu kan, ketemulah dengan Pak Eka sebagai IO-nya. Nah, Pak Eka karena sudah disiapin teknologi metaverse-nya, jadi saya pada saat Pak Eka saya nanti tanggal sekian mau menikah, konsepnya kayak begini. Nah, Pak Eka menawarkan gitu kan, ini venue-nya nanti bayangannya kayak begini dalam bentuk metaverse. Seperti itu mungkin ya. Iya, jadi itu wedding venue ya sebetulnya yang buat ke kita gitu. Mereka mau merefleksikan apa yang di dunia fisiknya ke dalam digital world gitu, di dunia digital gitu. Ya, jadi artinya pemanfaatannya itu buat saya nih sebagai apa yang mau menikah misalkan gitu kan. Jadi saya dapat gambaran, oh nanti kondisinya tempat pernikahannya persis seperti yang digambarkan oleh Pak Eka. Betul. Dalam bentuk metaverse-nya gitu kan. Betul. Nah, jadi artinya dalam hal ini kan CEO ini mempresentasikan dia punya produk jauh lebih apa ya, gambarannya jauh lebih dapat dan lebih seperti nyata kan. Kalau dulu mungkin dia cuma nampilin foto-foto doang. Oh Bu, nanti konsepnya kayak begini Bu ya, gini ya. Nah, tapi dia sekarang konsepnya karena udah ada metaverse, jadi kita sebagai calon pun juga kan membayangkan, oh nanti konsepnya kayak begini. Persis 100% akan seperti itu gitu kan. Karena memang betul-betul multidimensi gitu kan. Benar. Oke. Jadi kalau pada saat gambar itu kan angle ya. Pada saat kita lihat, ceilingnya tinggi nih. Pas kita survei mungkin enggak tinggi banget gitu kan. Tapi pada saat kita masuk ke metaverse, kita bisa ngerasain, oh kurang lebih segini gitu. Oke. Feels-nya lebih dapat gitu. Oke. Jadi yang banyak orang berhayal dulu ya. Berimajinasi terus gitu ya. Waduh, luar biasa. Bener. Oke, nah terus sekarang dari sisi potensi, artinya peluang bisnis di metaverse gitu kan. Nah, untuk di Indonesia lah, kita bicara skup Indonesia. Itu peluangnya seperti apa bisnis metaverse ini? Iya, kalau Indonesia itu memang kalau teknologi ya mungkin masih satu langkah di belakang dari negara-negara maju. Biasanya negara-negara maju duluan, baru kita menyusul. Gitu kan.
Kalau dari peluang di masa depan, yang pertama kita udah lihat nih beberapa tech company, leading tech company, ya seperti Facebook udah merubah jadi Meta, itu kan menyatakan komitmennya. Iya, iya, iya. Microsoft sudah meng-acquire namanya Blizzard, itu gaming company tapi yang akan jadi metaverse gitu. Terus udah ada satu perusahaan metaverse di Indonesia yang IPO. Oh, sudah ada ya? Udah ada. Oke. Namanya Weir Group. Weird Group. WIRG kodenya ya. Oke. Laporan keuangan Q2 kemarin itu eksepsional, jadi sekian ratus miliar ya. Wow, Gitu. gede juga ya. Gede juga. Lalu ada beberapa artis kan yang udah masuk. Iya, banyak tuh ya kemarin. Ada Ransfers. Punyanya Raffi Ahmad itu ya. Oke. Ada Leslar First. Itu si Rizky Bilar sama Pak siapa? Prestige. Rudy Halim. Iya. Rudy Halim. Terus siapa? Syahrini Syahrini tapi NFT sih. NFT ya. NFT. Oh, ini yang metaverse-nya ya. Iya benar. Oke. Benar. Dan kerjasama antara Weir Group dengan beberapa negara, juga, beberapa instansi pemerintah juga udah banyak digaungkan. Oke. Jadi yang pertama itu memang harus edukasi ya. Gimana masyarakat tuh bukan cuma sekedar kita ngomong kayak gini, tapi bisa mereka tuh coba gitu. Jadi karena kan orang banyak belum kebayang ya. Gitu Pak. Oke, wah ini apa ya? Jadi memang sekarang sudah digambarkan kemajuan teknologi ke depan itu sudah gambarannya ya seperti tadi ya, metaverse tadi gitu kan. Jadi ibaratnya apa ya? Itu tadi orang nggak perlu lagi pergi gitu kan, tinggal dibayangkan aja gitu kan. Benar. Seperti itu gitu kan. Wah ini tinggal memang sekarang kalau udah ada yang memulai, otomatis dengan sendirinya pun juga pasti arahnya akan ke sana. Betul. Ya sama aja dengan tadi pergerakan kripto ya. Iya. Kita tidak pernah menyangka ya, buktinya kan Pak Eka sebetulnya tahu Bitcoin. Dulu namanya Satoshi Coin. Cuma pada saat mau beli gitu kan sebetulnya sudah ada niat kan, oh ini kayaknya bagus gitu Udah kan. ada niat. Cuman karena ragu dan memang awal nggak jadi gitu Betul. Dan ternyata setelah tunggu 4 tahun, 5 tahun, harganya langsung melonjak tajam. Melonjak tajam. Nah, pada saat ada yang generasi keduanya Ethereum, baru nggak ragu gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi sekarang di Indonesia sendiri pertumbuhan dunia metaverse ini udah memulai lah. Ya salah satunya adalah perusahaan yang sekarang didirikan oleh Pak Eka ya. Iya, betul Pak. Jadi memang saat ini posisi metaverse itu adalah masih sangat early ya. Sangat early teknologi, di mana semua yang early teknologi itu memang harganya mahal, susah diakses, ya kan? Seperti tadi kan saya mau beli Bitcoin susah, ya kan? Kalau sekarang kan gampang, hitungan detik udah dapat, gitu kan? Betul. Nah, apa yang tim kita pikirkan itu bagaimana supaya bukan cuma perusahaan besar atau instansi pemerintah atau organisasi yang memiliki funding besar yang bisa merasakan teknologi itu. Jadi kita menciptakan satu framework yang cepat, mudah dan murah supaya UMKM ataupun kreator juga mampu merasakan hal-hal itu, gitu loh. Jadi visinya kita adalah bagaimana kita menjembatani internet generasi sekarang atau web 2.0 menuju ke web 3.0. Gitu. Oke. Itu visinya kita. Nah, sekarang gini, tadi di awal disampaikan bahwa karena ini awal baru gitu kan, otomatis dari sisi biaya pasti sangat besar. Betul. Tapi kalau bicara peluang, ini peluangnya jelas gitu kan, tinggal masalahnya mau atau enggak gitu kan. Iya, benar. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Eka di WON ini gitu kan. Nah, dari sisi pendanaan apakah memang didanai sendiri atau mungkin ada pendanaan dari sumber lain gitu kan? Ada sponsor lah istilahnya gitu kan. Iya, yang pertama itu kita kan perusahaan baru, ya kan? Karena kan teknologi ini juga baru, ya kan? Semua orang itu nggak diajarin di kuliah. Benar. Semua orang belajar sendiri, nggak ada mata kuliahnya, belum ada ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin. Nah, karena ini perusahaan baru, kita masih butuh banyak pengenalan, ya. Terus kalau kita mau cari pendanaan itu masih agak sulit, karena yang pertama itu mencari pendanaan itu butuh waktu yang tidak sedikit, dedikasi dan sebagainya. Nah, yang pertama, lalu dananya dari mana untuk mendanai ini, untuk bayar developer, karyawan dan sebagainya? Yaitu trading tadi, gitu.
Trading dari instrumen-instrumen yang sudah saya jelasin gitu. Oke, yang tadi di saham tadi ya, ada yang di saham, Ada yang di saham, ada yang di gitu kan. kripto, reksadana dan sebagainya. Reksadana enggak sih? Oke. Nah terus gini, untuk komunitas di Indonesia ini udah banyak belum? Apanya? Komunitas untuk yang seperti PKI, yang Metaverse ini apa segala macam, udah Kalau banyak? komunitas NFT, kripto udah banyak. Udah banyak. Metaverse itu yang masih belum banyak gitu. Oke. Nah ini saling berhubungan, saling tukar informasi atau gimana? Iya, tentu NFT dan Metaverse itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Pasti, betul. Karena Metaverse itu ibaratnya tokonya. Mm-mm. Barang-barang di dalamnya itu namanya NFT. NFT. Digital asset. Ya Oke, kan? oke. Nah, itu semua yang dibangun di dalam Metaverse itu bisa dijadikan NFT. Bisa diperjualbelikan gitu. Oke. Oke, nah sekarang ini saya mau agak sedikit balik lagi ke belakang ya. Di dalam cryptocurrency itu kan ada sebuah teknologi namanya blockchain, ya kan? Dan ini juga sama halnya dengan tadi yang Metaverse dengan NFT, ya kan? Nah ini kan kripto pun juga dengan blockchain, gitu kan? Nah ini bisa dijelaskan nggak tentang blockchain-nya itu? Iya, blockchain itu sebetulnya singkatnya itu berangkat dari keresahan kenapa semua itu ada yang mengatur, gitu kan? Tersentralisasi. Iya. Jadi blockchain itu desentralisasi. Oh, jadi apa istilahnya kontradiktif dengan kalau yang sentralisasi berarti kan sistem keuangan yang saat ini Benar. terjadi ya, perbankan. Iya, kita masuk nabung ke bank, duitnya masuk ke bank, bank diatur sama Bank sentral. Bank Contoh. sentral. Nah, itu kan memang disebut dengan sentralisasi. sentralisasi. Nah, karena ada kekhawatiran segala macam gitu kan, akhirnya adalah satu sistem organisasi teknologi, namanya adalah blockchain ini. blockchain, betul. Oke. Nah, ini berarti kan lawannya sentralisasi kan berarti desentralisasi. Iya, benar. Berarti tidak ada yang ngontrol dong ya? Iya, Nah, semua beregulasi sendiri. Jadi semua bersirkel sendiri gitu. Nah, terus untuk bisa perubahan, contohlah kripto gitu kan, dia bisa naik dan turun harganya. Naik dan turun harga Penggeraknya iya, siapa itu? ditentukan oleh masyarakat. Si komunitas. Iya, Artinya memang supply and demand. Artinya memang betul-betul hukum pasar ya. Hukum pasar. Supply dan demand. Supply dan demand. Oke. Kalau misalnya sentralisasi, contoh saham ya kan, ada yang intervensi. Pasti. Kalau misalnya, wah ini udah terlalu arah terus berhari-hari, UMA ya kan, Iya. siapa yang mutusin UMA? Ya kan ada Iya. sentralnya. Iya dong. iya. Kalau di blockchain ini nggak ada. Benar. Gitu. benar. Jadi kepercayaan masyarakat itu sangat sangat dibutuhkan di sini. Oke. Jadi itu berdasarkan trust gitu. Mhm. Kalau memang masyarakat percaya dan pegang percayakan teknologi ini, maka dia akan naik lagi pelan-pelan gitu. Sekarang kan lagi turun, Ya. ya kan? Karena memang masyarakat juga masih nahan karena beberapa leading teknologi, beberapa investor di kripto dan venture capital di kripto itu kan mereka pelan-pelan coba untuk tarik rem dulu lah ya. Kalau berhenti sih enggak, cuma mungkin kita wait and see lah istilahnya gitu. Makanya terjadi penurunan, ada cycle-nya. Oke. Nah, berarti ini sekarang gini, kita akan coba masuk ke sisi resiko, ya kan? Kan kalau umumnya orang tahu bahwa apapun bentuk investasi, resikonya pasti ada, gitu kan? Nah, kalau untuk sistem perbankan atau investasi yang umum pada umumnya itu kan underlying-nya kan jelas ya. Betul. Betul nggak? Jadi kalaupun sekarang harganya lagi turun nih, nggak ada masalah karena saya pegang underlying-nya, gitu kan? Terserah mau apapun bentuk. Contoh kalau saham ya dia kan pegang lembarannya, perusahaannya ada gitu kan. Nah, justru kalau saya lihat ya dengan di sistem cryptocurrency ini kan underlying-nya nggak ada. Jadi menurut saya dengan sekarang apalagi harganya drop gitu kan, ini resikonya luar biasa tinggi gitu. Nah sekarang untuk para pemain di cryptocurrency dengan resiko seperti itu gitu kan, apakah ini menjadi sesuatu hal yang memang jadi tidak menguntungkan gitu kan? Tapi faktanya ya karena mereka memang kemarin sudah menikmatin kenaikan itu dan sekarang turun, it's okay, nggak ada masalah gitu kan. Betul. Tapi kalau bicara resiko, ini resiko yang sangat tinggi loh.
Nah, sekarang menyikapi untuk hal seperti ini apa yang dilakukan biasanya? Yang pertama ya, itu sih balik lagi ke edukasi ya. Semua instrumen investasi itu ada risikonya, bener nggak? Benar, itu Kalau kita setuju. kita lihat, memang Bitcoin dari 60.000 turun jadi 20.000 sekarang, bener nggak? Iya. Tapi coba kita lihat sahamnya Netflix, udah 70% turun dalam berapa bulan. Iya. Sahamnya Twitter, 40% Turun juga, benar. Iya kan? Oke. Itu makanya kita harus lihat secara lebih makro gitu kan. Ah, Kalau kita zoom out memang wah jadi menakutkan. seperti karena Iya tidak kan? ada underlying-nya Karena tadi tidak kan. ada underlying gitu kan. Oke. Makanya balik lagi kripto itu berdasarkan trust ya, kepercayaan. Kalau memang lebih banyak perusahaan teknologi yang mengadopsi ini, itu kan kepercayaan akan terus meningkat gitu. Makanya ini itu kan digaungkan sebagai teknologi masa depan gitu. Nah sekarang kalau banyak yang wait and see atau narik rem, ya tentu masyarakat itu jadi terganggu kepercayaannya. Oke. Gitu dong. Gimana nanti kapan naiknya lagi? Ya tentu kalau ada leader di community ini atau ada leader dari investor di kripto yang akan terus mempercayakan asetnya masuk ke dalam kripto, itu akan naik lagi. Akan naik lagi. Cycle. Oke. Nah, terus juga gini. Ini kan tahun ini ya kita sama-sama tahu lah Pak Eka. Ini kan awal tahun kemarin kita bukan dihebohkan, memang udah kejadian investasi bodong. Trading Ponzi. Nah, salah satunya juga kan ada menggunakan produk cryptocurrency. Ya kan? Betul. Seperti itu. Dan yang lebih banyaknya memang di trading forex ya, trading forex, robot trading ada yang tradingnya di forex ataupun juga di tradingnya di cryptocurrency, ya kan? Nah sekarang buat kita nih si masyarakat, contoh saya lah gitu kan, Oke, saya mau beli koin nih, ya kan? Karena saya pengalaman pribadi sendiri, saya setiap koin yang saya beli, mungkin karena memang pengetahuan saya terbatas gitu kan, ditawarin sama teman, ini koin ini nanti bakalan naik sekarang, ini harganya masih mumpung murah, beli. Dan itu saya hitung sudah 5 kali saya beli koin tersebut. Judulnya ya akhirnya endingnya Zong ya. Zong sekarang juga udah dibuka udah nggak bisa gitu kan. Nah sekarang makanya pilihannya adalah oke lah, saya pengen coba ini kan teknologi masa depan nih. Kalau kita nggak coba kan juga mungkin nggak tahu kayak gimana gitu kan. Nah tapi kemarin sempat mencoba karena keterbatasan informasi, ya mungkin salah beli kali ya. Nah sekarang tipsnya nih, kalau memang kita mau bermain di cryptocurrency karena ini adalah sebuah digital asset gitu kan, itu seperti apa ciri-cirinya untuk digital asset yang memang pantas kita beli? Iya, saya kalau lihat ya kerugian di masyarakat itu kebanyakan dari yang namanya FOMO. Oke. Takut ketinggalan. Takutnya udah terbang. Iya, kan? Kesannya kan kayak kalau kita nggak ngikut kita kayak ketinggalan gitu kan. Iya, benar. Nah, ini yang harus ditekankan adalah karena cryptocurrency atau blockchain itu adalah teknologi, kita harus lihat penggunaannya itu apa. Ini gua kalau pegang ini bisa apa nih, gitu kan? Karena gini, teknologi itu dibuat oleh manusia, ya kan? Yeah. Nah, World of NFT itu salah satu produknya adalah DeFi, Decentralized Finance. Decentralized Finance itu apa? Bikin koin, bikin NFT, ya itu dalam sekejap itu kita bisa ciptakan koin. Tapi tujuannya apa? Apa dulu gitu ya kan? Gitu. Nah, kalau misalnya Ethereum ya jelas, ya kan? Bisa dipakai buat NFT, tukar ini, tukar itu, gitu. Bitcoin memang foundernya kita nggak tahu tapi limited dan tidak unbreakable gitu. Nggak bisa dihancurin gitu kan. Lalu ada banyak, karena saya berkecimpung di metaverse, tentu kita beli koin-koin metaverse. Decentraland, Sandbox, ya kan? Salah satunya itu ya. Salah satunya itu, ya kan? Dan banyak muncul koin itu cepat ya. Waktu Gozali itu happening, ya kan, NFT-nya, langsung dalam 1 hari ada namanya Gozali Coin, dan itu naiknya tinggi banget. Padahal bukan si Gozali yang bikin kan? Bukan Gozali yang bikin. Itu developer yang bikin. Iya, memanfaatkan boomingnya si Gozali. Iya, betul. Oke. Tapi
apakah itu bisa ditransaksikan di exchange? Belum tentu. Belum tentu, ya Oke. kan? Mereka grafiknya kelihatan, betul. Ah. Tapi gimana kita belinya? Belinya kan ada jalur-jalur lain yang namanya mungkin pancake swap ya, mungkin nanti googling ya. Makanya di video-video itu Gozali Coin gitu kan. Lalu habis itu lenyap. Nah, ini yang kategorinya tadi FOMO ya. FOMO. Oke. Gitu. Oke. Ini buat apa dulu nih? Gitu. Kita harus tanya nih gitu. Iya. Oke. Nah, terus terakhir kemarin saya juga ditawarin sama teman. Dia bilang bahwa ini akan menjadi generasi kelimanya kripto. Itu kan kalau yang pertama tadi Bitcoin ya. Iya. Generasi pertama, generasi keduanya adalah Ethereum. Kemudian generasi ketiga tuh saya lupa lah. Nah, jadi yang sekarang itu diprediksi menjadi generasi kelimanya, gitu kan? Jujur karena balik lagi ya, pengetahuan pengetahuan tentang cryptocurrency memang masih sangat minim buat saya gitu kan. Saya enggak beli. Saya udah ikut tuh seminarnya gitu kan. Memang antara bahasa yang tadi FOMO tadi itu yang justru itu yang dia gaungkan gitu kan. Nah, di situ itu yang membuat saya ngerem. Ngeremnya kenapa? Karena dia bilang itu tadi. Ini kalau kita nggak dapat sekarang, persis kejadiannya seperti Bitcoin. Nah, di situ kan orang yang tertarik itu langsung beli. Dari mulai termurahnya 3,5 juta sampai yang ratusan juta juga ada. Benar. Gitu kan. Nah, cuman karena saya paham yang bahasa FOMO tadi gitu kan. Dan ternyata kejadian sekarang gitu kan. Aduh, untung juga beli gitu. Benar. Oke, berarti tadi poin pertama adalah kita beli koin itu kebutuhannya untuk apa dulu? Iya. Oke ya. Terus berikutnya apa lagi selain untuk kebutuhannya apa? Kebutuhannya teknologinya apa? Teknologinya apa? Sebetulnya namanya teknologi, kita percaya pada visi foundernya. Oke. Ya kan? Sama kayak kalau di saham ada yang namanya IPO. Kita lihat prospektusnya kan. Nah, itu keputusan di kita sendiri. Kita mau beli pada saat IPO atau kita lihat wait and see kinerjanya dia dulu. Setelah berapa periode baru beli. Wah, bagus nih, manajemen bagus, gizi dan sebagainya, baru beli gitu. Itu. Tapi wajar nggak ya? Karena memang industrinya kan berbeda ya. Kalau untuk keuangan contoh, kita ingin beli sesuatu. Contoh instrumen investasi lah, saham ataupun apa. Oke, saya mau beli saham nih. Lewat sekuritas mana, gitu kan? Atau saham yang sebenarnya sebuah perusahaan yang memang kategorinya apa nih, blue chip atau bukan gitu kan? Itu kan bisa kita lacak kredibilitasnya. Oh, ini legalitasnya bisa kita lacak juga gitu kan. Nah, kan kalau yang kripto ini sulit kita untuk mendapatkan itu. Jadi akhirnya memang balik lagi lebih banyak FOMO-nya, akhirnya orang memutuskan untuk beli. Betul. Gitu loh. Nah, ini mungkin juga bahkan ya saya tadi barusan bilang hal yang wajar juga, akhirnya orang banyak yang kena gitu kan. Kan memang terbatas sekali informasi mengenai sebuah kripto gitu kan. Apakah ini benar atau tidak. Nah, contoh barusan termasuk Pak Eka bilang si foundernya, visi misinya. Nah, kita pun juga nggak tahu profil dari si founder itu kayak gimana, juga kita nggak tahu gitu loh. Betul, Pak. Iya. Memang kalau di saham alat tool-toolnya untuk kita melihat, melacak atau memprediksi itu udah banyak. Ada, betul. Tapi kalau di kripto itu ada, tapi tidak digaungkan secara masif. Jadi orang tuh nggak tahu. Kita mau lihatnya di mana. Padahal itu ada. Oh, ada. Jadi setiap koin itu ada yang namanya white paper. Oke. White paper itu kurang lebih prospektus lah. Gitu. Nah, pada saat mereka buat itu mereka listingnya di mana? Nggak mungkin langsung di exchange. Iya. Yang pertama yang paling mudah itu coin market cap. Market cap, oke. Iya. Jadi dia kalau udah ada di market cap, kemungkinan ini koinnya bukan koin koin gorengan lah atau apa gitu kan? Itu kemungkinan bisa juga kemungkinan ya? besar. Oke. Karena pada saat orang listing yang paling mudah, pada saat orang bikin koin yang paling mudah untuk listing ya di coin market cap. Gitu. Baru nanti exchange itu masuk ke regulasi negara masing-masing. Iya, negara masing-masing kan ada regulasinya, nanti regulator interview founder dan sebagainya gitu, apa bisa ditransaksikan. Oke, terakhir nih Pak Eka ya, untuk para viewer IIC gitu kan. Tentunya kan karena ini hal yang baru, belum banyak yang tahu gitu kan. Kemana mereka nih untuk
informasi lebih detail tentang tadi ya kripto, kemudian NFT-nya, metaverse-nya gitu kan. Nah, mungkin apakah memang salah satunya Won ini bisa memfasilitasi atau seperti apa? Iya, yang pertama kita itu banyak bikin edukasi ya di sosial media kita. Jadi kita lupakan dulu lah jualan gitu kan. Oke. Yang pertama itu bagaimana masyarakat itu sadar, tahu bagaimana menggunakan teknologi ini dengan baik. Lalu habis itu tahu manfaatnya, baru nanti bisa coba untuk terjun gitu kan. Terjun untuk baik itu untuk sebagai investasi, baik itu sebagai pengguna, itu juga. Tapi bagaimana kita menjelaskan bahasa-bahasa yang sederhana itu dari sosial media kita ada. Terus kita juga saat ini produk yang paling kita gaungkan adalah metaverse, ya kan? Karena di metaverse itu kayak berfungsi sebagai website, gitu. Jadi kita ada invitation sebagai innovation leader. Innovation leader itu di mana individual atau organisasi bisa menjual metaverse kita, nanti tentu akan ada bagian yang didapatkan dari agent of innovation ini gitu. Dan itu mereka kalau untuk bergabung di Won ini apa syaratnya? Ada syarat atau gimana? Langsung aja ke sosial medianya kita, World of NFT. World of NFT. Iya, ada di Oke. TikTok, ada di Instagram ya. Nanti mungkin kita akan create YouTube, lalu nanti ada Discord juga. Discord itu platform untuk komunikasi di komunitas kita gitu. Berarti ini online semua dong ya? Iya, betul. Memang ada beberapa Oke. event offline lah ya. Kita kerjasama juga dengan kampus-kampus gitu. Ini menarik nih. Artinya berarti untuk kegiatan offline pun juga ada ya? Kegiatan offline pun ada. Oke, berarti someday lah boleh kita nanti mensponsori kegiatan ini karena ini apa ya, hal yang baru, Betul. teknologi baru, perlu sosialisasi. Iya, benar. Perlu sosialisasi supaya memang akhirnya benar-benar apa ya, melek teknologi lah, Iya. meltek ya seperti itu ya. Karena memang ini teknologinya udah tingkat tinggi nih kalau Benar, bicara benar, metaverse benar. gitu kan. Benar. Oke. Karena yang tadi Bapak bilang ya, VR device ya. VR device itu kan harganya $500 paling murah. Iya. Ya kan? Sekarang kalau orang disadorin mau beli $500 atau beli handphone yang 2-3 jutaan. Orang pasti lebih pilih handphone. Iya dong. Bener. Mendingan saya beli yang ini dah. Iya. Bisa WhatsAppan, video Yes. call ya Karena kan. fungsinya Ini lebih nggak tahu, tahu. ya kan? Nah, mungkin ke depan ada beberapa organisasi atau perusahaan lain yang bisa menciptakan itu menjadi lebih murah gitu kan. Iya. Lebih murah, lebih tipis, lebih enak dipakai gitu. Oh, Itu oke. harapannya. Jadi metaverse itu ekosistem. Oke. Bukan satu orang lalu kita compete gitu. Oke. Iya. Terakhir ya. Saran untuk viewers ISC terutama ini kalau begini pasti milenial lah ya mainannya ya. Gen Z ya. Betul, generasi Z gitu kan. Tapi kalau udah usia 40 ke atas 5 kayaknya mungkin udah butuh waktu, butuh effort yang luar biasa untuk bisa memahami gitu kan. Iya, betul. Nah, berarti saran ya untuk Pak Eka, untuk para milenial ya yang mau terjun di industri metaverse seperti ini, apa aja yang dibutuhkan? Tipsnya apa aja? Iya, yang pertama itu jangan lupa terus bereksplorasi. Ya, saya juga belajar ini bukan dari lembaga edukasi khusus ya. Secara formal nggak ada. Secara formal nggak ada. Oke. Gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan curiosity kita, rasa ingin tahu. Ya kan? Oke. Yang pertama, yang kedua kita banyak brainstorm, ya, banyak gabung komunitas, gitu kan. Yang ketiga itu bagaimana kita latihan, disiplin, gitu ya. Kalau memang benar-benar percaya dan mau tahu lebih dalam, kalau ini karena ke depan itu lapangan pekerjaan akan banyak tercipta dari Pasti. teknologi ini, Betul, gitu ya. betul, itu udah pasti. Kita lihat ya, salah satu bank terbesar di Amerika udah buat platform mereka di metaverse, Oh, ya kan? oke. Lalu pada saat kita masuk ada yang grid, ya kan? Sama seperti bank seperti konvensional. Pada saat di pintu ada security yang Nanya gitu, nyegat gitu kan? Iya. Itu kan artinya ada orang yang di belakang yang sedang bekerja, gitu. Oke.
Jadi mungkin dia duduk di rumah, tapi cuma ngomong aja sendiri. Iya. Selamat siang, Pak. Wih, Ya kan? sampai segitu Bisa ya? dibantu. Itu kan Iya, pekerjaan baru. Ya kan? Iya. Security yang di bank offline nggak dipecat, nggak dipindahin ke situ, tapi tambahan lagi gitu. Wah, luar biasa aja. Benar. Kebayangnya luar biasa gitu. Oke, Pak Eka, luar biasa ya bincang-bincang kita hari ini. Yang pasti kita nanti akan bikin episode berikutnya karena ini butuh waktu untuk terus bisa memahami informasi baru ini gitu kan. Betul. Saya yakin para smart investor ya, viewers IIC masih belum bisa butuh terus pemahaman ini ya, makanya nanti kita akan buat episode berikutnya ya, atau mungkin nanti pertemuan berikutnya Pak Eka akan lebih menjelaskan secara teknis lah gitu kan ya, lebih teknis lagi kayak gimana sih gitu kan. Jadi akhirnya supaya betul-betul viewers itu mendapatkan gambaran yang utuh tentang teknologi metaverse itu seperti apa gitu ya. Nah, karena kan sebelumnya kan kita hadirkan pembicara dari yang saham, properti, kemudian juga trading di forex gitu kan. Itu kan gambarannya bisa langsung dapat karena memang semua orang hampir udah pernah melakukan. Nah, tapi kalau untuk metaverse ini saya yakin memang belum banyak orang, dan ternyata kan memang komunitas pun juga belum banyak ya, terutama yang metaverse ya. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, Pak Eka, terima kasih. Baik, ya. Sama-sama Pak. Demikian Smart Investor ya, bincang-bincang kita luar biasa kita hari ini ya tentang metaverse ya. Saya pastikan apa yang tadi disampaikan menjadi insight baru ya buat kita semua. Ya, terima kasih. Nantikan terus episode-episode ya podcast investasi persembahan dari International Investor Club. Ya, jangan lupa di like, share dan juga subscribe ya. Oke, thank you. Thank you, Pak. Thank you Pak Eka, luar biasa sekali.